Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, nas firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita, saya ambil dari Mazmur 5 ayat 13 yang berbunyi, sebab Engkaulah yang memberkati orang benarmu dan memagari mereka dengan anugerah seperti perisai. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih, hidup diberkati, hidup dilindungi merupakan idaman dari semua kita. Tidak ada yang terkecuali saya kira siapapun yang ada di kolong langit ini. Tetapi untuk diberkati, untuk bisa dilindungi, di-cover oleh Tuhan dalam kehidupan ini, tentunya kita harus yang pertama itu bagaimana kita hidup benar. Karena itu merupakan suatu persyaratan. Hidup benar, hidup kudus itu merupakan suatu persyaratan mutlak. Karena kita percaya hidup diberkati itu adalah bagian Tuhan yang memberkati kita dan bagian kita untuk menerima. Tetapi ada harga yang harus kita bayar juga dalam kehidupan ini sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Yang pertama itu bagaimana kita harus mempasrahkan diri kita dan percaya sungguh-sungguh dan mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ketika kita menaruh suatu percaya kepada Tuhan, artinya tidak ada lagi kepercayaan-kepercayaan yang lain. Tidak ada lagi kita mengandalkan sesuatu yang di luar Tuhan. Hidup dan mati kita dan apapun yang kita lakukan, untung dan rugi apapun, kita percaya bahwa semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Karena Dialah yang kita percaya untuk menentukan yang terbaik dari kehidupan ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu hal lagi yang harus kita renungkan, bagaimana kita hidup benar. Dan kenapa kita bisa mempercayakan hidup kita. Karena sebagaimana firman-Nya yang terdapat di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, itu dia katakan dia sangat mengasihi kita. Bahwa dia mengasihi dunia ini lebih dari segalanya. Karena firman-Nya berkata, begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya tidak ada satu pun orang yang binasa, tetapi orang beroleh kehidupan yang kekal. Dan nasnya selanjutnya, di dalam Yohanes 14 ayat 16 itu juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun orang yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, inilah yang menjadi suatu dasar, menjadi suatu pondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Kalau kita di luar itu, tentunya bukan kebenaran. Kalau kita ingin menerima hidup yang kekal, tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih, bagian lain juga yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus hidup ini kudus. Karena Tuhan berkata, aku ini kudus, engkau harus juga kudus. Kuduslah kamu, karena aku kudus. Itu kata Tuhan. Tanpa kekudusan, mustahil Tuhan bisa memberkati kita. Tanpa kita memperhatikan kebenaran Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita, mustahil kita diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan katakan
cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain itu akan ditambahkan. Ini juga suatu pondasi dalam kita memperjuangkan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tentunya Tuhan yang kita harus andalkan, Tuhan yang kita harus utamakan. Karena Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan dan kebenarannya, maka yang lain itu akan ditambahkan kepada kita. Jangan sampai dalam kehidupan ini kita balik-balik. Kita mencari dulu kesenangan kita, tetapi kita mengabaikan ibadah kita. Makanya Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan dari kegiatan-kegiatan ibadah. Janganlah kita tidak serius dalam ibadah. Mungkin yang sering terjadi, ibadah itu bukan sepertinya sesuatu yang kita senangi, kita cintai, bukan sesuatu yang utama. Tetapi ibadah itu hanya kita lakukan dengan rutinitas. Karena mungkin kita segan, kita sungkan dengan orang tua kita, atau dengan teman kita, atau dengan gembala, atau dengan pendeta. Itu bukan seperti itu. Tetapi ada kesungguhan yang betul-betul kita mau melakukan ibadah itu. Ibadah itu harus kita lakukan setiap saat, setiap hari. Karena itulah kita mencari Tuhan. Kita mencari kebenaran, kita mencari kerajaan Tuhan itu. Dan kita percaya yang lain akan ditambahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hari-hari ini, apalagi dalam kondisi dan keadaan yang sulit, keadaan yang genting, kita harus makin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, makin merangkul Tuhan, dan seolah-olah kita tidak mau lepas dari Tuhan di setiap saat, di setiap waktu. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam kondisi dan keadaan seperti ini. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Bapa yang baik, Allah yang kami sanjung tinggi, Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang kudus selalu menuntun kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus selalu mengurapi kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus selalu menolong dan menghibur kami dalam segala hal, dalam segala perkara. Karena kami percaya Engkaulah kekuatan kami, Engkau penolong kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin.